Battle Through the Heavens. Bab 25. Trivia Rumah Bulan. Hahaha, UER semuanya perempuan dan masih menangis, dan dia tidak takut dengan lelucon orang lain. Yueyu jelas sangat senang karena penyakit gelap yang baru saja dia sembuhkan selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa putrinya yang berharga ini tidak pernah mengkhawatirkan masalah ini selama bertahun-tahun. Yuyu memeluk putrinya dan membiarkannya menangis sebentar, lalu berkata, "Oke, jangan menangis, kamu tahu bahwa ayahku, Xiao Yan, kekuatan roh dan jiwa yang dihabiskan oleh Xiao Yan untuk menyembuhkanku tidak lebih lemah dariku, kamu belum siap untuk membawanya. Apakah dia turun untuk beristirahat?" Ah, Yueru tidak menyadarinya sampai Xiao Yan sepertinya masih berada di ruangan ini, jadi dia baru saja melihatnya menangis di depan ayahnya. Kamu jelek, kamu jelek. Pada saat ini, wajah Yueru memerah dan dia ingin menemukan lubang untuk digali. Ayo pergi, aku akan membawamu ke bawah untuk beristirahat. Ayah, kamu juga istirahat yang baik. Setelah berbicara, dia menatap ayahnya dengan galak dan berkata, menunjukkan bahwa dia juga pulih dari penyakit serius dan perlu istirahat yang baik, lalu membuka pintu dan membawa Xiao Yan keluar. Yueru sendiri telah mencapai usia untuk berbicara tentang pernikahan. Sebelumnya, karena cedera ayahnya, dia telah mencari seseorang yang bisa menyelamatkan ayahnya. Pria muda di depannya tidak hanya menyelamatkan ayahnya, tetapi dia juga seorang apoteker tingkat pertama, dan seorang kaisar petarung bintang 3. Pemuda seperti itu tidak hanya membuat The Yueru merasa seperti rusa, tetapi juga rekan-rekannya, sangat sedikit orang yang membuat Yueru tergoda. Ini di sini, kamu dapat beristirahat di sini dengan baik. Aku akan meneleponmu ketika waktunya makan malam. Aku akan pergi dulu dan tidak mengganggu istirahatmu. Yueru membawa Xiao Yan ke ruangan yang luas dan berkata. Xiao Yan memandang Yueru Guliang yang perlahan menarik diri, dan juga merangkak ke tempat tidur dan tertidur. Bebannya terlalu besar beberapa hari ini. Tubuh dan bahkan kekuatan jiwa perlu istirahat yang baik. Sinar matahari pagi pertama menyinari ruangan, Xiao Yan bangun dan meregangkan tubuh, dia beristirahat dengan baik tadi malam, dan dia seharusnya bisa mundur hari ini. Segera, dia berjalan keluar dari pintu dan menuju aula. Patriark, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak melakukan hal-hal ini, mereka semua diperintahkan oleh tetua ketiga. Ini benar-benar tidak adil. Seorang pria pendek berlutut di depan aula dan memohon belas kasihan Yuyu. Penatua ketiga, apa lagi yang harus kamu katakan? Saya mengaku bersalah. Orang tua yang dikenal sebagai tetua ketiga melihat bahwa buktinya kuat, tetapi dia tidak membantah karena dia juga tahu taktik gemuruh dari patriark di depannya. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit saya kambuh, dan kekuatan saya tidak sebaik sebelumnya. Berapa banyak hal baik yang telah Anda lakukan di belakang saya? Saya tidak akan tahu di masa depan. Sekarang saya telah menyingkirkan penyakit gelap, saatnya untuk merapikan keluarga ini. Setelah tubuh Yueyu selesai, aura kuat dari puncak bintang 5 Dou diterpancar seketika, dan semua orang di keluarga Hall tidak bisa membantu tetapi merasakan paksaan sedikit pun. Kemari, kalahkan mereka dan tangani mereka sesuai dengan aturan klan. Yueyu juga menginstruksikan. Itu benar-benar layak. Kamu tidak bisa hidup karena dosamu sendiri. Beberapa orang di aula parlemen terus setuju dengan pendekatan patriark. Menjaga hama keluarga seperti ini hanya akan mendiskreditkan keluarga. Teman kecil Xiao Yan sudah bangun. Wajah Yueyu yang awalnya marah tiba-tiba menjadi penuh kasih ketika dia melihat Xiao Yan, dan tersenyum pada Xiao Yan, karena dia juga tahu bahwa putrinya sepertinya sedikit tidak nyaman dengan pria di depannya. Dengan emosi yang sama, sebagai seorang ayah, dia secara alami ingin membantunya. Patriark benar-benar sopan. Setelah kemarin, saya memiliki beberapa tanda terobosan yang samar, jadi saya datang ke sini kali ini untuk mengambil keuntungan dari ruang pelatihan di klan untuk mundur. Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yueyu.
Apakah kamu akan membuat terobosan? Ini masalah? Tentu saja tidak ada masalah. Yue Yu jelas dalam suasana hati yang baik karena lukanya hampir sembuh, dan dia dalam suasana hati yang baik setelah membersihkan keluarga, dan tertawa keras. Menerobos adalah sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Jika itu masalahnya, belum terlambat. Pergi sekarang, kata Xiao Yan. Yue, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bawa teman kecil Xiao Yan untuk mundur. Yue Yu berkata kepada putrinya yang linglung, putrinya benar-benar nyata. Karena lukanya telah sembuh, Xiao Yan tidak hanya melihat ke arahnya, 6 dewa dan tidak ada tuan selain itu, mata akan terbang keluar. Apakah Anda takut orang lain tidak akan melihatnya? Hei, itu saja, itu benar-benar gadis besar. Yue Yu menghela nafas dalam hatinya, tapi dia mulut dan hati semua dari hati sukacita. Berjalan di jalan hantu, Xiao Yan melihat gaun putri di depannya, Fen Dai Yuna, yang jelas berpakaian seperti dia telah berpakaian dengan hati-hati, Yueru, yang memiliki ekspresi sedikit gugup di wajahnya, buru-buru bertanya, apakah Yue Guliang memikirkan sesuatu? Ini tidak terlalu mengkhawatirkan, aku juga sangat senang penyakit gelap ayahku sembuh, tapi... Yueru menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan cara yang salah. Meskipun ayah saya mencerahkan saya untuk waktu yang lama tadi malam, cinta harus diperjuangkan sendiri. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencoba sesuatu? Evaluasi ayah terhadap Xiao Yan juga sangat tinggi. Sekarang dia adalah Kaisar Do Bintang 3 di usia muda, dan dia juga seorang alkemis tingkat pertama dari pangkat Kaisar. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik kecil dengan potensi seperti itu. Tapi yang dengan gadis Xiao Yan. Semakin Yueru memikirkannya, semakin terpesona dia, pipinya memerah dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Yan juga menatap Yueru dengan bingung. Sudah hampir sampai, tepat di depan. Aku pergi menemui gadis yang bersamamu pagi ini rupanya, kekuatan jiwanya habis, dan dia harus istirahat panjang sebelum bangun. Aku akan merawatnya dengan baik saat kamu berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama, jadi kamu dapat yakin. Keduanya berjalan dengan tenang ke ujung jalan, Yueru buru-buru mengubah topik pembicaraan menjadi Xiao Yan untuk menyelesaikannya, rasa malu. Jika itu masalahnya, maka terima kasih kepada Yue Guliang. Xiao Yan melihat gerbang batu sederhana di luar jalan, perlahan membukanya di bawah bimbingan Yueru, dan segera melambai ke Yueru Guliang dan mengambil langkah besar, masuk. Hei, Xiao Yan, apakah gadis itu istrimu? Saat Xiao Yan melangkah masuk, Yueru jelas mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Xiao Yan. Tidak heran Yueru menanyakan pertanyaan ini. Dilihat dari penampilannya, mereka semua cocok, di surga. Apakah tidak ada kesempatan bagi saya untuk akhirnya bertemu dengan pria yang membuat hati saya bahagia? Melihat Xiao Yan yang perlahan memasuki gerbang batu untuk mengasingkan diri, Yueru juga mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Dia adalah adik perempuanku. Sebuah suara malas datang dari Simen. Xiao Yan berpikir bahwa dia sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ayahnya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Yueru? Kakak, Simenwei awalnya berencana untuk menyerah, tetapi ketika Yueru mendengar jawaban Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bergerak di sudut matanya. Kemudian dia berkata dengan suara yang hanya bisa dia dengar, saya membuat keputusan di awal, selama saya bisa menyembuhkan ayah saya akan menikahi Anda. Bahkan jika saya masih muda, saya rela, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bergantung padamu. Aku padamu, Xiao Yan, kamu tidak bisa lari. Terima kasih, Xiao Yan. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan jejaknya sedikit tergerak. Ayo, tidak ada seorang pun di ruang pelatihan yang diizinkan untuk mengganggu, dan urus gadis itu. Bab 26. Serap sumber jiwa. Xiao Yan secara alami tidak tahu pikiran para wanita di luar Simen.
Tugas yang paling mendesak adalah menyerap sumber jiwa yang tersimpan di alam jiwa, dan dia segera masuk melalui gerbang batu. Ruang pelatihan yang luas dengan beberapa tangga batu dan platform pelatihan muncul di depan mata Xiao Yan. Jelas, ruang pelatihan ini dibersihkan secara teratur oleh para pelayan, memberikan perasaan rapi kepada orang-orang. Setelah hati-hati memeriksa kamar batu ini, dia menempatkan segel pertempuran Qi di pintu masuk batu, dan berjalan untuk duduk bersila. Tidak heran Xiao Yan sangat berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan patriark keluarga Yue, lebih baik hati-hati memeriksa ruang pelatihan di retret ini, jika tidak, akan buruk jika ada kecelakaan di retret. Pengalaman berkumpul di luar negeri. Tuan, apakah ini baik-baik saja sekarang? Xiao Yan berkata perlahan sambil mengelus cincin di jarinya setelah memeriksanya dengan cermat. Yah, itu benar, hati yang defensif adalah suatu keharusan. Raja Naga Emas melayang keluar dari ring dan berdiri di depan Xiao Yan. Oke, karena itu masalahnya, mari kita mulai. Pertama, lepaskan sumber jiwa yang kamu kumpulkan di alam jiwa, serap dan perbaiki, dan kemudian pelajari keterampilan bertarung. Raja Naga Emas membantu Xiao Yan untuk merencanakan, dan dia juga memiliki 2 gulungan lagi di tangannya. Xiao Yan juga mengangguk ketika mendengar itu, dan duduk dengan kaki disilangkan, mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Sisi si gelombang, kelompok cahaya putih bersih terus-menerus menyebar dari dahi Xiao Yan dan berkumpul di depan Xiao Yan. Meskipun sumber jiwa ini disimpan di ranah jiwanya oleh Xiao Yan, masih agak sulit untuk melepaskannya. Roh surga dan bumi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, tampaknya kamu dan asal-usul jiwa ini juga cocok. Raja Naga Emas memandang kelompok cahaya jiwa yang tumbuh di depan Xiao Yan, dan juga senang. Setelah kelompok cahaya itu semua kental, Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa yang berdiri di depannya, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya. Dengan kontak ini, Xiao Yan bisa saya rasakan bahwa kekuatan sumber jiwa besar yang meliputi kelompok cahaya jiwa, kekuatan sumber jiwa yang sangat murni, membuat jiwa di antara kedua alisnya terasa sangat hangat. Sempurnakan dengan api yang berbeda. Suara Raja Naga Emas bergema di ruang batu. Meskipun sumber jiwa ini adalah kekuatan paling murni, masih ada beberapa jiwa dengan emosi negatif, demikian kata Raja Naga Emas. Xiao Yi dipanggil, dan aliran api putih susu dengan suhu tinggi yang menakutkan mengelilingi kelompok cahaya jiwa. Karena api iblis pembersih teratai memiliki efek ajaib dalam memurnikan kotoran di dunia. Pemurnian semacam ini berlangsung selama beberapa jam, yang menunjukkan kekuatan besar jiwa ini. Kemudian Xiao Yan perlahan-lahan menghilangkan apinya. Xiao Yi juga jelas menerima banyak manfaat, membuat Xiao Yi beristirahat. Semuanya sudah siap, melihat kelompok cahaya jiwa seperti kristal yang mengambang di depannya. Meskipun 10 kali lebih kecil dari sebelumnya, kekuatan paling murni yang terkandung di dalamnya hanya kuat atau lemah, dan ini perlahan mengendur. Dengan satu napas, sidik jari yang terampil bergerak, dan kekuatan jiwa di antara alis Xiao Yan melonjak, berubah menjadi sosok humanoid dengan penampilan yang sama dengan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan isap mengalir ke arah kelompok cahaya jiwa yang melayang di udara di depan, dari saya. Dengan munculnya hisapan ini, kelompok cahaya jiwa juga sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan sumber jiwa yang beberapa kali lebih murni dari sebelumnya menyebar darinya, dan akhirnya melilit jiwa Xiao Yan, di sepanjang mulut, hidung, dan pori-pori di sekujur tubuhnya terus menyatu. Karena semakin banyak sumber jiwa yang dihirup, permukaan jiwa Xiao Yan, lapisan seperti kristal aneh yang telah muncul di permukaan, terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Perubahan semacam ini berlangsung selama 20 hari dalam sekejap mata. Boom boom boom. Sinar terakhir dari cahaya jiwa yang tertanam di udara juga masuk ke mulut Xiao Yan pada saat ini. Di ruang batu yang tenang, melihat sekeliling, ada 2 Xiao Yan.
Aura dan penampilan yang terpancar dari tubuh itu bisa mengetahui siapa sebenarnya Xiao Yan, karena aura mereka semua adalah bintang 3 Dodi. Tampilannya sama persis, tidak bisa menemukan perbedaan sedikit pun. Sukses. 20 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ketika Xiao Yan membuka matanya dan melihat bahwa orang di depannya persis sama dengannya, dan bahkan kekuatan dan auranya sama, dia tidak membantu tetapi berseru dengan gembira. Jiwa alam kaisar dibagi menjadi 4 tingkat, tingkat fana tingkat pemula, tingkat peri persepsi, tingkat suci transendensi, dan tingkat kesempurnaan. Kekuatan jiwa Anda sebelumnya seharusnya tetap berada di jiwa yang baru saja Anda masuki ke alam kaisar. Setelah penyerapan sumber jiwa kali ini, Anda telah mencapai tingkat fana alam kaisar. Kata Raja Naga Emas perlahan dengan kepuasan yang nyata. Jangan meremehkan kekuatan jiwa fana Anda dari ranah kaisar. Dari sudut pandang kekuatan jiwa saja, bahkan seorang kaisar petarung bintang 5 hampir sama dengan Anda. Melangkah ke alam kaisar, kekuatan jiwa tingkat fana telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan yang sangat gembira di depannya. Seperti yang kamu tahu, ketika kamu melangkah ke alam kaisar, kamu dapat menggunakan jiwamu untuk berubah dan membentuk untuk membantumu bertarung. Sebelumnya, karena kamu baru saja melangkah ke alam kaisar, kamu belum stabil. Sekarang kamu berbeda. Kamu sudah memiliki klon yang tidak kalah dengan kekuatanmu sendiri. Avatar ini diringkas oleh kekuatan jiwamu. Kekuatannya meningkat dengan peningkatanmu, tetapi kamu ingat bahwa klon ini diringkas oleh kekuatan jiwamu, dan keduanya makmur. Jika klon menderita cedera yang tak tertahankan atau tidak dapat disembuhkan, itu juga akan diumpankan kembali kepadamu. Dan itu adalah banyak umpan balik geometris. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan dengan serius. Sebelum tuannya mengatakannya, Xiao Yan kurang lebih menebaknya. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Xiao Yan juga memiliki rencana di hatinya. Serangan kekuatan jiwa dan avatar ini harus dianggap sebagai pembunuh. Anda melihat lebih dekat pada napas yang sudah Anda miliki. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan juga bingung. Awalnya, Xiao Yan harus dianggap sebagai tahap awal Kaisar Do Bintang 3, tetapi tiba-tiba, ia menyerap beberapa kekuatan jiwa paling murni dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya untuk mencapai puncak Kaisar Do Bintang 3 awal. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki panggung tengah Samsung Dodi. Anda harus tahu bahwa setiap promosi pembangkit tenaga listrik Dodi membutuhkan energi yang sangat besar, dan sumber jiwa paling murni ini dapat memungkinkan Xiao Yan untuk mencapai puncak tahap awal Do di Bintang 3. Itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Hari-hari ini, kamu terus-menerus meningkatkan peringkat untuk menghadapi musuh, yang bukan beban kecil untukmu, tetapi ada juga banyak keuntungan untuk bertarung. Sekarang masuk akal untuk serap kekuatan jiwa ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Kata Raja Jinlong, apakah Do di tengah semester hampir bintang 3? Xiao Yan juga dengan hati-hati merasakan doki di tubuh bagian bawahnya. Memang demikian, dan jalannya masih harus diambil selangkah demi selangkah. Hehe, Tuan, sekarang saya telah menyerap kekuatan jiwa saya, keterampilan bertarung yang Anda sebutkan juga harus diajarkan kepada saya. Xiao Yan tersenyum dan menatap dua gulungan di tangan Raja Naga Emas, karena dia sendiri, juga jelas bahwa ketika Anda datang ke benua Doudi ini di mana kekuatannya seperti awan, keterampilan Do peringkat surgawi sudah kewalahan, dan setidaknya beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa diperlukan. Meskipun Fenjui Anda sekarang adalah teknik budidaya tingkat tinggi, pasokan dan penyerapan Doki tidak lemah. Adapun ranah lapisan ke-6 Fenjue, Anda perlu menelan api suci untuk berevolusi. Apa yang Anda kurang sekarang adalah keterampilan Do. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan, dan mengguncang dua gulungan di tangannya. Karena kamu ingin belajar, maka aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan memandang Raja Naga Emas yang melayang di langit dan masih memiliki gulungan,
dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah.